Halo, salam jumpa pemirsa, kembali lagi bersama saya Maya Sarwitri dalam iNews Kalimantan Barat. Sejumlah berita menarik telah dirangkum tim redaksi kami di antaranya. Seorang pria terpaksa mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Pemangkat Sambas lantaran diduga telah melakukan penjamretan di Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat. Dishub Kuburaya menggelar penertiban kendaraan besar, alhasil 21 kendaraan ditindak. Dan kerumunan peserta vaksinasi terjadi saat vaksin dosis kedua di kampus Politeknik Ketapang. Pemirsa, itulah tadi beberapa cuplikan berita yang akan kami sajikan dalam iNews Kalimantan Barat. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Seorang pria terpaksa mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Pemangkat, Kabupaten Sambas, lantaran terbukti telah melakukan penjamretan di Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, pekan lalu. Pelaku akhirnya ditangkap di kediamannya di Kota Singkawang tanpa perlawanan. Tanpa perlawanan, F yang diduga sebagai pelaku jambret di Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, langsung diborgol dan dibawa ke Polsek Pemangkat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah menjamret kalung emas. F ditangkap di kediamannya di Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Barat, Kamis malam. Kapolsek Pemangkat AKP Pirah Maidar Hasan mengatakan, pelaku melakukan penjambretan kalung emas terhadap 3 anak kecil dengan jumlah berat 9,1 gram. Tulisan ocet terhadap 3 orang anak kecil perempuan yang sedang bermain dan menaiki sepeda. Jadi setelah pencuri melakukan merampas secara paksa kalung yang dipakai oleh anak-anak yang 3 orang anak yang sedang bernaik sepeda. Untuk yang diambil 9,1 gram yaitu 3 untai kalung dan 2 buah kalung. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 7 tahun penjara karena telah melanggar pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, guna menjaring kendaraan yang kerap parkir di bahu jalan, Dishub Kuburaya menggelar penertiban kendaraan besar. Alhasil ditemukan 21 kendaraan yang ditindak. Meski giat rutin penertiban kendaraan yang melanggar aturan kerap dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan stakeholder terkait, namun pelanggaran kerap saja ditemukan saat giat digelar. Penertiban ini menyasar kendaraan roda 4 dan 6 serta roda 2 yang parkir sembarangan yang dilakukan pada titik yakni sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso dan Jalan Mayor Alianyang, Kecamatan Sungai Ambawang. Dalam penertiban ditemukan pelanggar seperti sopir yang sengaja parkir di bahu jalan. Kegiatan kita masih berlangsung. Nah, nanti mungkin kita akan sampaikan berapa yang kita tilang, berapa yang kita tegur, dan berapa yang kita pasang stiker. Nah, kelemahan kami di sini, kelemahan kita di sini, karena kendaraan khususnya tronton atau ini ditinggal pemiliknya. Jadi kelemahan kita itu untuk menemukan pemilik kendaraan tersebut. Apakah ada yang tronton yang parkir berkali-kali? Itu Pak udah berulang kali gitu Pak. Kalau dalam hal ini memang sulit juga kita menentukan kendaraan itu apakah mereka berulang kali. Cuman kita punya trik. Setiap kendaraan tronton yang sudah kita kempiskan. Fakta di lapangan kita temuan dari supir atau driver kendaraan roda 6 ke atas, terutama tronton yang tidak dikunci kloknya. Dalam penertiban ini 21 kendaraan yang berhasil ditindak oleh petugas gabungan, di antaranya tilang, ditempel stiker, dikempeskan serta ditindak berupa teguran. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Guna mengurai kemacetan yang kerap melanda di simpang Desa Kapur dan persimpangan Jalan Adi Sucipto, Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya akan memberlakukan jam operasional terhadap kendaraan besar. Namun agenda tersebut masih pada tahap sosialisasi.
Kemacetan kini mulai merambah Kabupaten Kuburaya, salah satunya wilayah yang terdekat dengan kota Pontianak. Banyaknya sentra pergudangan di kawasan Jalan Trans Kalimantan dan Mayor Alianyan, tak ayal membuat kendaraan besar bebas berlalu lalang di setiap saat. Alhasil kemacetan di simpang Desa Kapur dan persimpangan lampu lalu lintas di Jalan Adi Sucipto tak terelakkan. Kemacetan ini diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya, Odang Prasetyo. Ia menjelaskan jika Dishub dan pihak terkait kerap melakukan rapat koordinasi guna mencari penyelesaian kemacetan. Untuk itu Dishub Kabupaten Kuburaya akan memberlakukan pengaturan jam operasional untuk kendaraan roda 6 atau lebih yang melewati jembatan Kapuas 2. Kami sudah rapat kembali dalam rangka upaya untuk penerapan Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2019 terkait dengan pengaturan jam operasional. Saya sudah koordinasi dengan Dishub Provinsi dan Dishub Kota, bahwasanya pengaturan jam operasional untuk kendaraan roda 6 lebih yang melewati jembatan Kapuas 2 akan kita atur sesuai dengan Pergub itu, terutama di luar jam kerja, jam 8 sampai jam 4. Akan tetapi kita akan khusus untuk dari Kota Pontianak ke kita, nanti kami masih koordinasi dengan Dishub Provinsi dan Dishub Kota. Ini belum ada secara detail, tapi dalam waktu dekat dalam rangka untuk mengurangi, kita akan cegat terutama kendaraan roda 6 yang memasuki kota Kuburaya dari luar kota. Dalam rangka melakukan pengaturan jam operasional, Dishub Kabupaten Kuburaya akan mensosialisasikan kepada pemilik kendaraan. Selain itu, jam operasional kendaraan besar juga masuk dalam Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2019. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membantu keberlangsungan usaha pedagang kaki lima atau PKL, pemerintah pusat memberikan bantuan tunai ke sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk Kalimantan Barat, bantuan hanya diberikan di Kota Pontianak, di wilayah hukum Kodim 1207 BS Pontianak, dengan harapan meringankan usaha PKL yang terdampak COVID-19. Di masa pandemi COVID-19, hampir seluruh bidang usaha mengalami kelesuan. Salah satunya pedagang kaki lima, yang cukup besar terdampak. Untuk itu, pemerintah pusat bekerjasama dengan TNI dan Polri menyalurkan BLT kepada pedagang kaki lima di seluruh wilayah Indonesia. Bantuan tunai gelombang kedua ini diberikan pemerintah melalui Kodim 1207 BS Pontianak terhadap 3.400 PKL. Menurut Kasdam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI Jauhari, sebanyak 3.400 PKL di Kota Pontianak mendapat bantuan tunai sebesar Rp1.200.000. Jadi jumlah yang diberikan bantuan saat ini di wilayah Kodim Pontianak ini sejumlah 3.400. Ya, 3.400 itu bantuan tunainya itu satu orang kepada pedagang kaki lima maupun warung itu sejumlah 1.200.000. Dan ini merupakan bantuan yang kedua. Yang pertama sudah dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada saat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2021. Dan ini yang kedua, kita melaksanakan kegiatan ini di wilayah Pontianak ini yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri. Salah satu PKL, Sugianti, mengaku sangat senang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat ini dan digunakan untuk menambah modal usahanya berjualan bakso di Jalan 28 Oktober, Kecamatan Pontianak Timur. Alhamdulillah, ya sangat bermanfaat lah Mas, bisa untuk nambah modal kami. Jadi kami lebih bisa lebih usaha lagi lah untuk jualannya. Sama ini kan COVID kami kan pertama sering PPKM itu kan jadi jarang buka, lalu pembelinya pun jarang. Jadi ya sangat bermanfaat sekali. Kalau perbandingan kemarin waktu sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu penurunan penghasilan Ibu seberapa banyak? Banyak Mas, ada mungkin sampai 50%-an ada lah. Karena kami kan rata-rata pelanggan kami itu mahasiswa juga, orang-orang kantoran. Mereka kan jarang ke warung, jarang beli lah. Selama pandemi dan penerapan PPKM, pedagang mengaku mengalami penurunan omset 50 hingga 70%. Mereka berharap pandemi segera berlalu. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan.
Otoritas bandara wajibkan vaksinasi bagi penumpang. Akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.